Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marwana Halimah Syahdia dengan NIM 2388010026, Prodi Informatika, kelas A, Universitas Islam Negeri Bacia Nuriyati Jember. Di sini saya ingin menjelaskan tentang simulasi perhitungan JST menggunakan backlog. Lalu di sini kita udah ada soalnya itu diminta dengan learning rate-nya 0,2, effortnya 2, bobotnya itu random. Nah, di sini kita itu harus menggunakan ini masing-masing. Sedangkan di sini kita ngambil targetnya itu ambil min paling belakang aja. Oke, kita coba. Kita pakai datasetnya itu explore. Bentar, ini kita hapus dulu. Oke, explore. Lalu kita masukkan yang tadi. Baris 1 itu 0,23 dan juga 0,88. Kan di baris 2 itu 0,38 dan baris ke 2 itu 0,20. Nah, sedangkan di target awalnya itu kita menggunakan new masing-masing yaitu 0,26 dan ini masih tetap itu 0,10. Jumlah nilainya 3 dan diminta 2:3:1. Ya, learning rate-nya 0,2, effortnya 2. Kita cek lagi. Nah, ini kita diminta dengan random. Oke. Lanjut ke mulai simulasi. Nah, sini kita lanjut dulu. Di sini saya ingin menghitung di effort 1, data 1. Nah, yang tadi kan kita udah masuk nih, X1 itu 0,3, X2 itu 0,8 dan targetnya itu 0,26 karena masih NIM di belakangnya. Dan ini bobot input yang di hidden, bias hidden, bobot hidden outputnya sama bias outputnya itu rendah. Jadi langkah kedua itu ada hitung net input hidden layer. Itu ada ZH sama dengan sigma WIH dikali XIH ditambah DH. Nah, itu tuh maksudnya state input yang X ini, yang X itu dikali dengan bobot yang B, lalu ditambah dengan lalu semua hasilnya itu ditambahkan, lalu ditambah dengan bias. Nah, yang ini tuh W1 dikali dengan X1 lalu ditambah W2 dikali dengan X2 lalu ditambah dengan bias. Begitu juga dengan neuron 2 dan juga dengan neuron 3. Lalu ada langkah ketiga yaitu hitung output hidden layer. Nah, di sini tuh ada rumusnya. AH sama dengan 1/1 ditambah E pangkat min ZH. Nah, E itu tuh eksponensialnya. Terus kita tuh hitung dulu. Yang pertama hitung dulu E pangkatnya, lalu masukkan ke rumus lalu dapat hasilnya gitu. Min ZH itu tuh dari yang ini, dari neuron 1 gitu.
Begitu juga dengan neuron H2 dan juga dengan H3. Ini tuh aktivasi yang di PKI-nya itu adalah sigmoid. Lalu ada langkah keempat. Langkah keempat ini itu hitung net output dan prediksinya. Nah, rumusnya itu ZO sama dengan sigma VH ditambah AH plus BO. Nah, VH ini tuh bobot yang menghubungkan hidden layer atau output layer, terus AH-nya ini output dari neuron di hidden layer, sedangkan sigma-nya jumlah perkalian bobot dan nilai setiap neuronnya, terus B-nya itu bias dari output. Saya di perhitungan outputnya ZO itu yang ini ZO net dari output layernya. Misal ini rumusnya itu yang ini, bobot hidden output 1 dikali dengan neuron 1 ditambah dengan bobot hidden output 2 dikali dengan neuron 2 terus ditambah bobot hidden output 3 dikali dengan neuron 3 lalu ditambah dengan base output. Nah, terus ada rumus prediksi dari sigmoid. Ini itu disebutnya dengan utopi. Nah, sedangkan yang ini itu disebutnya dengan sigma dari net output layer. Terus kalau ZO ini Z support ini tuh net input pada output layernya, sedangkan ini ada itu angka negatifnya. Nah, ini dari min ZO itu dari mana? Dari yang itu hasil dari input hasil dari net outputnya. Kalau yang tadi pangkat hasil dari net output. Ini. Nah, kalau ini tuh hasil dari net outputnya, berarti yang ini. Lalu ada langkah kelima itu hitung error. Kenapa disebut ini hitung error? Itu rumusnya setengah Y kurang Y topi pangkat 2. Kenapa ada setengahnya? Itu untuk memudahkan perhitungan turunan saat proses big propagation. Y-nya itu adalah target, Y topinya ini, Y topinya itu dari sini yang tadi kita udah hitung. Sudah kita hitung. Lalu di sini kita ada hitung delta output. Hitung delta output itu Y-nya itu dari target, terus Y topinya itu dari output prediksi. Nah, ya dari yang sebelumnya. Mari kita cari yang ini. Terus dikali Y topi yang ini perhitungan prediksi lalu ditambah 1 dikurangin topi. Ini kita dihitung dulu yang di dalam kurungnya. Ini juga dihitung dulu. Ketika sudah dihitung, ini hasilnya sudah dapat, lalu dikali dengan Y topi yang sendiri ini. Lalu ada langkah ke-7, yaitu hitung delta hidden. Kalau di ini tuh disebutnya dengan delta output. Nih, ya, disebutnya dengan delta output. Si H itu adalah bobot dari hidden yang bagian outputnya, A itu
seandainya yang ini itu sinyal itu ada sinyal error yang dikirim balik ke input. Terus ini ada rumusnya. Nah, yang ini tuh ngambil dari sini ya, lalu VH itu buat dari hidden. Buat dari hidden berarti yang ini buat dari hidden. Aku masuk tuh. Nah ya, terus ditambah AH di kali 1 nih AH. Nah kita hitung dulu yang di dalam kurungnya juga, sama seperti bagian hitung data output. Begitu juga dengan penyuran H2 dan juga dengan H3. Lalu ada hitung delta bobot dan delta bias. Di sini tuh ini tuh delta itu delta VH sama dengan alpha dikali delta O dikali AH. Delta VH ini tuh perubahan bobot dari hidden neuron ke output. Nah ini A-nya sudah ada 0,2. Jadi lalu delta O-nya udah ada. Ini sebelum kita cari yang ini. Lalu A-nya 0,50. Nah ini itu. Lalu ditambah 1, terus kurangin sama seperti ini. Kita nah ini nih, ini lalu kita hitung hasilnya dan kita seperti ini. Itu dengan delta H2 dan juga delta H3. Lalu ada bias output. Bias output itu tuh berarti delta BO sama dengan alpha dikali delta O. 0,2 dikali delta O. Nah, lalu ini 0,0796. Dia jumlahkan, lalu hasilnya sudah seperti ini. Lalu kemudian ada input hidden. Input hidden itu delta WIH sama dengan alpha dikali sama dengan alpha H dikali XI. Nah, ini delta WIH itu tuh perubahan bobot dari input ke hidden. Terus kalau XIH, kalau yang XIH itu nilai input sebetulnya hanya tadi udah dapat, delta hanya juga sudah ada. Nah ini delta hanya masalah nih. Lalu kita jumlahin, hasilnya sudah ada, sudah didapatkan. Begitu juga dengan delta B H2 dan juga delta B H3. Lalu ada langkah ke-9, langkah terakhir, yaitu ada update bobot dan bias. Itu tuh rumusnya W baru sama dengan W lama ditambah delta W, dan juga ada W baru sama dengan B lama tambah delta B. Nah, VH1 itu
bobot dari hidden node 1, yaitu bagian outputnya. Sedangkan sedangkan yang ini tuh delta itu bernilai negatif, itu bobotnya yang dikurangin. Sedangkan W1H1 itu bobot input 1, hidden node-nya 1. Nah, delta sendiri tuh kecil karena gradien kecil dan juga learning rate-nya juga kecil. Begitu juga dengan W2 W2H1, W1 H1 itu bobot input dengan hidden node 1 gitu. Lalu ada bias ya, BH1, BH2, BH3 itu bias untuk masing-masing hidden node. Terus bias juga diperbarui sama seperti bobot. Nah, itu ada B baru sama dengan B lama ditambah delta B. Jadi inti dari langkah 9 itu tuh hilang error di output, hitung error di output, propagasikan di error ke hidden layer, hitung di gradien, kalikan gradien dan kalikan gradien X, learning rate, terus sama dengan delta terus sama update bobot dan bias menggunakan delta. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau